Doors, I'm a fool for your love. Halo Players, Develomi di sini. Nah, di video ini Ane akan melanjutkan mega teori Ane tentang One Piece adalah Ancient Kingdom. Di video ini Ane akan lebih fokus untuk membahas si Joy Boy. Dan untuk di kali ini Ane akan memberi sedikit bukti bahwa si Joy Boy itu diambil dari sebuah raja di negara kita, yaitu Joyo Boyo. Nah, mungkin seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya, agar video kami muncul di HP kalian. Juga mungkin karena teori ini akan cukup panjang, jadi pastikan kalian menonton videonya sampai habis supaya tidak ada informasi yang miss. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja mulai. Nah, di video ini sebelumnya ini membahas tentang Ancient Kingdom atau kerajaan pada masa lampau. Sudah pasti yang namanya kerajaan, dia pasti memiliki seorang raja. Nah, kemungkinan besar si raja dari Ancient Kingdom ini adalah si Joy Boy. Coba kalian pikirkan apa yang pertama kali di otak kalian ketika mendengar nama Joy Boy. Mungkin dari kalian banyak yang berpikir bahwa Joy Boy itu adalah seorang pria yang selalu tersenyum. Karena kita ambil dari namanya Joy yang berarti kebahagiaan dan Boy adalah seorang anak laki-laki. Bagaimana jika nama Joy Boy tersebut terinspirasi dari salah satu raja di zaman di Indonesia dahulu, yaitu tepatnya zaman Majapahit. Nama raja Jayabaya, atau kita bisa ambil Joyo Boyo. Kenapa Joyo Boyo ini bisa menjadi inspirasi dari si Oda? Seperti yang kita tahu, Oda Sensei ini sering sekali menggunakan referensi dari dunia nyata dalam menciptakan karyanya ini. Ada beberapa hal di One Piece yang referensinya berasal dari negara kita, yaitu Indonesia. Nah, karena kita berbicara tentang Ancient Kingdom, dalam sejarah menguasai wilayah pulau dan lautan yang luas, bukankah Indonesia sangat cocok karena terdiri dari banyak pulau dan juga lautan yang luas untuk dijadikan sumber referensi dari si Ancient Kingdom ini. Apakah kalian punya saran atau ide negara lain yang lebih cocok jadi sumber referensi dari si Ancient Kingdom ini? Coba tulis komentar kalian di bawah ya. Kita kembali ke si Raja Joyoboyo. Nah, dalam sejarah, si Raja Joyoboyo merupakan Raja Kadiri pada tahun 1135 sampai 1157. Dan dalam sejarah juga, Raja Joyoboyo juga terkenal akan ramalannya yang kita kenal sebagai ramalan Joyoboyo. Nah, tradisi Jawa mengatakan bahwa Raja Joyoboyo ini telah meramalkan tentang masa keruntuhan kerajaan sendiri, sekaligus tentang kebangkitan dan kejayaannya kembali kelak di hari. Lalu, alasan itu juga peninggalan sejarah pemerintahan Joyoboyo berupa 3 buah prasasti dan Kakimpoy Baratayuda yang berisi tentang peperangan kaum Korawa dan juga kaum Pandawa. Pak, di sini Ane akan mengaitkan antara Joyoboyo dan juga Joy Boy. Nah, lihat tahun pemerintahannya kira-kira sekitar 900 tahun lalu. Bandingkan dengan Joy Boy yang ada dalam One Piece yang dikatakan oleh Neptune bahwa a human from above that actually exists in the blank 100 years. Nah, 100 tahun yang hilang itu terhitung dari 900 sampai 800 tahun yang lalu kan di One Piece. Di sini kita sudah dapat mengambil kesimpulan yang cukup mirip antara kerajaan Joy Boyo di Majapahit dengan si Joy Boy yang ada di One Piece. Kurang lebih waktunya 800 sampai 900 tahun yang lalu. Dan yang kedua, mengenai ramalan, sebagian penjelasan tentang Joy Boy dan si Neptune. There will be definitely one day appear someone on behalf of Joy Boy to fulfill the promise. Ini bisa dibilang bahwa kata-kata itu adalah sebuah ramalan. Walaupun kita belum tahu apakah ramalan dari si Joy Boy ini apakah dari nenek moyang dari si Fishman atau yang lainnya. Plus di sini Joy Boy One Piece juga dia mempunyai ramalan sama dari si ramalan yang mungkin ada dari kerajaan Joy Boyo ini. Yang ketiga, cara prasasti udah pasti di otak kalian akan sama dengan yang namanya poneglyph kan. Dan juga bicara perang antar dua kaum, katakan sebelumnya bahwa kaum Korawa dan kaum Pandawa di sini juga kemungkinan besar untuk di One Piece akan perangan antara Ancient Kingdom dan World Government. Akan juga di dalam si poneglyph. Nah, lalu apa hal yang menunjukkan bahwa si Joy Boy ini adalah raja dari si Ancient Kingdom? Selain dari persamaannya antara Joy Boy dan Raja Joyoboyo, ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa Joy Boy adalah sosok yang raja, seseorang yang mempunyai kekuasaan yang cukup besar. Itu mengenai si Noah ini.
Nah, sudah banyak pasti yang memprediksikan bahwa Noah akan digunakan oleh penghuni Fishman Island ini untuk migrasi ke dunia atas atau lebih tepatnya ke permukaan laut. Tapi seberapa besar kapasitas si Joy Boy ini sampai bisa melakukan perjanjian tersebut dengan leluhur dari si Fishman Island? Jika kedudukan Joy Boy adalah seorang raja, maka tentu saja dia dapat dengan mudah meyakinkan para leluhur dari si Fishman Island ini. Lalu, jika penghuni dari Fishman Island ini bisa migrasi ke atas, di manakah tempat tinggal mereka nanti? Sebagai seorang raja juga, si Joy Boy ini pasti dia bisa memberikan sebagian tanah kerajaannya, atau dia akan memberikan pulau tersendiri kepada penghuni dari si Fishman Island ini untuk tinggal. Kenapa perjanjian tersebut tertunda sampai selama ini? Karena mungkin ada bertepatnya dengan masa keruntuhan Ancient Kingdom ini. Jadi si Joy Boy ini tidak sempat untuk melaksanakan misinya tersebut, dan beliau juga tidak memiliki tempat lagi untuk diberikan kepada para penghuni Fishman Island. Lalu, apa hubungannya dengan teori aneh sebelumnya yang mengatakan bahwa One Piece sudah Ancient Kingdom dengan raja yaitu si Joy Boy? Mari kita lihat kembali ramalan dari si Joy Boyo. Raja Joy Boyo telah meramalkan tentang masa keruntuhannya kerajaan sendiri, dan sekaligus tentang kebangkitan dan kejayaannya kembali di kemudian hari. Kaitkan dengan ramalan Joy Boy, that would be definitely one day appear someone on behalf of Joy Boy to fulfill the promise. Sama di sini dengan kata-kata ramalan dari si Raja Joy Boyo, bahwa akan ada seseorang yang kembali membereskan atau menggenapi janji si Joy Boy ini akan janjinya terhadap Pulau Fishman, yang berarti mengenai Noah dan Poseidon sekaligus untuk membangkitkan kembali di Ancient Kingdom ini, atau mungkin yang aneh katakan sebelumnya sebagai One Piece. Beberapa hal yang aneh sangkut pautkan antara Joy Boy dan juga si Raja Joy Boy ini juga akan memberi beberapa tambahan. Mungkin yang pertama seperti Margade itu ada hubungannya dengan Notonegoro. Ini aneh dikatakan bahwa the Japanese would be ruled by whites for 3 centuries and by Eldra for the lifespan of a maize plant prior to return of the Ratu Adil, whose name must contain at least one syllable of the Javanese Notonegoro. Nah, di sini diartikan bahwa pada zaman dahulu Pulau Jawa itu dengan kembalinya si Ratu Adil, seorang harus memiliki nama yang terdiri dari satu huruf di zaman Notonegoro ini. Nah, karena dengan satu huruf ini, apakah kalian mengingat atau teringat akan sesuatu? Jelas, itu adalah Margade atau Will of Day. Mungkin seperti ini contohnya si Monkey D. Luffy. Itu juga dalam pendapat tersebut dapat dikaitkan hubungan antara Margade ini di dunia One Piece dengan ramalan tentang si Notonegoro ini, yang juga merupakan satu kesatuan dengan ramalan si Jayabaya atau Joy Boyo. Juga belum ada kaitan yang cukup signifikan, pun pola ini bisa saja diambil oleh Oda ke depannya, dan ada juga pemimpin era di masa mendatang yang akan membuat si Ancient Kingdom ini kembali berjaya. Juga ada hubungannya antara Joy Boy, yaitu Joy Boyo, yaitu Jayabaya, yaitu Jaya Island atau Pulau Jaya yang hubungannya dengan Pulau Jawa. Mungkin kalian banyak juga yang memperhatikan bahwa Pulau Jaya yang awalnya itu adalah Pulau Sandora, tempatnya si Calgara dan Norland, itu bisa jadi diambil dari sebuah pulau Jawa yang ada di Indonesia. Mungkin ada di kesamaan antara nama Jayabaya dengan Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahannya kerajaan si Raja Jayabaya ini, dengan nama pulau di OP atau di One Piece yaitu si Pulau. Mungkin pendapat ini akan memperkuat teori mengenai Pulau Jaya ini atau Sandia merupakan salah satu pulau penting saat zaman Ancient Kingdom, atau malah si Jaya ini adalah pusat dari si Ancient Kingdom. Nah, mungkin hanya itu saja lanjutan singkat mengenai megateori aneh tentang One Piece adalah si Ancient Kingdom. Bagaimana pendapat kalian tentang megateori aneh yang ini? Apakah kalian setuju dengan teori aneh seperti ini, atau mungkin kalian punya saran lain? Oh, One Piece itu seharusnya ini bang, atau One Piece itu mungkin harta karun aja bang, mungkin One Piece ini hanya sebuah impian saja bang. Kalian bisa langsung komen pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman kalian ya.
And I'll see you guys next time. You're a superhero.